Bismillah. Baik, sambil jalan ya, mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid At-Thariq yang semoga diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat untuk bisa sholat berjamaah di masjid, dan insya Allah setiap langkah-langkah kita yang kita lakukan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala semoga mencatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kelak di yaumil akhir kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema The Power of Habit, kebiasaan-kebiasaan yang menyelamatkan hidup. Ya. Ini sebenarnya bahasa yang mudah kita pahami ya. Tema ini diambil dari salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan, ciri-ciri dari orang-orang saleh. Dan di dalam salah satu babnya, salah satu ciri dari orang saleh itu adalah al-muhafadzah al-'adah jayyidah. Jadi orang-orang yang saleh itu di antara ciri-cirinya adalah mereka selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi itu karakter khas ya dari orang-orang saleh adalah mereka selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, dalam bahasa kerennya The Power of Habit, bahasa Inggris ya. Terjemahnya artinya apa Ustaz? Kekuatan dari kebiasaan. Ternyata setiap manusia itu memiliki banyak sekali kebiasaan-kebiasaan di dalam hidupnya. Bahkan kebiasaan itu sudah dilakukan dari sejak kecil, yang kemudian akan memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Saya pernah ngobrol dengan seorang pemain sepak bola legendaris ya, Bandung, pemain Persib. Kebetulan saya juga bobotoh Pak, tenang ya. Baru menang kemarin 1-0 Pak ya. Iya. Kang Eka Ramdhani namanya, itu beliau soleh, masya Allah ya. Tiap bulan sedekah itu ke pesantren Pak. Bahkan sekarang itu beberapa bulan sekali beliau melakukan tanding amal namanya ya. Jadi tanding sepak bola, setelah itu melelang kaos beliau ya, kaos Kang Eka. Ya, mungkin masih banyak yang mengidolakan beliau. Dan hasil dari pertandingan itu, tiketnya, lelang kaosnya, segala macam semuanya disedekahkan buat pesantren ya.
Dan dalam satu kesempatan sempat main bola bareng ya, meskipun sekarang sudah gantung sepatu saya Pak, karena usia dan sejak cedera tangan gara-gara itu tidak sadar usia Pak ya, main dengan anak-anak muda. Setelah main saya tanya Kang Eka, itu bagaimana bisa nendang bola begitu akurat sampai seolah-olah kakinya tuh punya mata, nggak melihat teman tapi bisa memberikan umpan dengan sangat akurat. Jawabannya itu sederhana, kata beliau, sebagaimana Ustadz dari kecil terbiasa murojaah hafalan Quran, katanya saya itu dari kecil murojaah nendang bola gitu ya. Jadi terbiasa dari sejak kecil itu akrab dengan bola gitu. Dari sejak berapa tahun? Ya dari sejak kecil, dari sejak SD saya sudah main bola, kata Kang Eka. Bahkan setelah itu saya dilatih masuk SSB, disitulah terlatih bakatnya. Jadi bakat beliau ketika dibiasakan dilatih dari sejak kecil jadi pemain sepak bola legendaris. Ustadz Adi Hidayat, saya lihat di salah satu wawancara dari temennya, temennya tuh cerita, Adi ini katanya, bicara temennya, itu dari sejak kecil dijauhi sama teman-temannya yang tidak suka dengan agama gitu. Maksudnya karena tiap ketemu dengan Ustadz Adi itu pasti kalau nggak dinasehati diceramahi, katanya begitu. Itu dari sejak SMP begitu ya. Jadi kalau ngobrol dengan orang tuh yang keluar tuh nasihat, ceramah gitu kan, nasihat Quran, hadis begitu. Dari sejak kecil sudah begitu. Dan ketika saya baca biografinya ternyata memang dari sejak mau masuk pesantren, begitu ayahnya meninggal, maka semangat belajar beliau itu sangat luar biasa. Dari situ beliau mulai mencintai Al-Quran sampai kemudian bisa hafal Al-Quran, tahu posisi ayatnya, letaknya di mana dan sebagainya. Itu nggak mudah, nggak cukup kita lihat hari ini. Itu dibangun dari kebiasaan sejak dini, sejak kecil, Pak. Maka dari sejak SD, SMP, beliau sudah cinta kepada Al-Quran. Ya. Dan beliau menyampaikan kalau kita sudah cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran yang akan datang kepada kita. Ya, kenapa susah menghafal Al-Quran? Barangkali kurang cinta, masih terpaksa ngapalin Qurannya gitu. Kalau sudah cinta, maka Allah yang akan menginstalkan Al-Quran itu ke dalam diri kita. Karena Al-Quran ini mukjizat, berbeda dengan hafalan yang lain. Nah, beliau dari kecil memang senang begitu, senang dengan ilmu, senang memberikan nasihat ya. Dilatih kuliah di Libya ya, pulang hari ini jadi ulama besar ya, Muhammadiyah, sekarang bergabung di Muhammadiyah. Kemudian kalau kita melihat juga dulu para ulama itu punya kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka kemudian menjadi ulama besar. Imam Bukhari itu emang dari kecil senang menghafal hadis ya. Bahkan ketika gurunya menyampaikan alangkah bahagianya katanya, karena hadis ini dulu terpencar-pencar Pak, susah ngumpulin hadis ini ya. Waktu gurunya bilang bahagia rasanya kalau hadis-hadis ini bisa dikumpulkan dalam satu kitab, katanya. Mendengar gurunya mengatakan itu, Imam Bukhari dalam hadisnya mengatakan, insya Allah itu saya yang akan mengumpulkan hadis itu. Itu saking senangnya. Kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk berkeliling Jazirah Arab ya, untuk mengumpulkan satu persatu hadis dari para perawi hadis itu ya, dari mulai ke Saudi Arabia, Mekah, Madinah, ya, Mesir, ya, kemudian Irak. Beliau datangi orang-orang yang masih hidup, yang kemudian menjadi perawi hadis satu persatu sampai kebiasaan itu hadir
16 tahun tidak terasa terkumpul 600.000 hadis yang beliau kumpulkan. Ada yang ditulis, ada yang dihafal. Yang dihafal itu kurang lebih 100.000 hadis. Yang beliau tulis 600.000 hadis itu 300.000 diantaranya hadis doif. Jadi hadisnya bukan hadis sahih, hadis doif itu dikumpulkan juga. Ya, dari hadis-hadis sahih itu saja kemudian diseleksi lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, maka terkumpul kurang lebih 7.275 hadis. Nah, itulah yang kita nikmati hari ini dalam kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih. Kitab kumpulan hadis-hadis sahih Imam Bukhari, ya. Gak instan. 16 tahun tuh mengumpulkannya, Pak. Ya, terbiasa menghafal hadis. Bahkan perjalanan yang ditempuh oleh Imam Bukhari itu kurang lebih 14.000 km untuk mengelilingi Jazirah Arab itu untuk mengumpulkan hadis itu. Jadi dari kebiasaan, dari sejak kecil, ya. Begitupun Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu dari sejak kecil memang senang ilmu, belajar, ya. Bahkan anak-anak yang lain itu ketika bermain, Al-Imam An-Nawawi gak ikut main, ngafalin Quran, baca buku, belajar, ya. Bahkan sempat menangis karena dipaksa oleh anak-anak yang lain untuk ikut main. Imam Nawawi gak mau, ya. Ini kan kebalik, anak-anak kan kalau diajak main, bukunya yang ditinggalin, Quran yang ditinggalin. Imam Nawawi gak begitu. Imam Nawawi itu begitu diajak main, ditarik main, nangis bukan karena, ya, gak diajak main, terbalik, nangisnya karena diajak meninggalkan bacaan Quran sama kitab yang sedang dipelajarinya. Itu dari sejak kecil. Maka kemudian Imam Nawawi lahir menjadi seorang ulama yang memiliki produktivitas menulis buku, ya, sangat banyak. Bahkan digambarkan oleh seorang ulama di dalam sebuah podcastnya. Dia memperlihatkan sebuah ruangan. Di ruangan itu ada lemari. Lemarinya banyak sekali isinya buku, ya, buku-buku. Kalau Bapak Ibu bisa gambarkan, bisa bayangkan di lemari di belakang itu buku-buku semua. Dia sampaikan buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi itu lebih daripada ini. Itu banyak, saking banyaknya. Kemudian halaman-halaman yang beliau tulis itu lebih banyak daripada jumlah hari yang dilaluinya. Karena umurnya juga hanya 45 tahun. Itu saking banyaknya buku yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kenapa? Ya dari sejak kecil memang sudah senang, ya, dan sudah dibiasakan. Sehingga kemudian lahir menjadi seorang ulama besar. Bahkan beliau punya kebiasaan sebelum menulis buku, beliau sholat 2 rakaat. Sholat dulu. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat istikharah. Agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menulis buku, maka wajar kalau buku-bukunya viral, ya, hari ini, ya. Termasuk kitab Ar-Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang populer hari ini, dipelajari di mana-mana sampai di Masjidil Haram itu dipelajari. Itu karya beliau, ya. Dan itu lahir dari kebiasaan, habit, ya. Sesuatu perilaku yang diulang-ulang dalam jangka waktu lama. Nah, itu habit namanya. Baik habit yang baik maupun yang buruk. Makanya di dalam Islam seorang orang soleh itu meninggalkan kebiasaan buruk dan menjaga kebiasaan baik. Itu diantara ciri orang-orang soleh. Maka perkara yang harus kita, ya, pelajari dan kemudian biasakan di dalam kehidupan kita agar kita tergolong orang-orang soleh adalah mengevaluasi, melihat kebiasaan apa yang kita miliki yang itu kemudian akan menjadi pembeda diri kita dari orang lain. Karena setiap orang beda-beda, Pak. Setiap orang punya potensi yang beda-beda, ya, dan punya kebiasaan yang berbeda. Kalau di dalam kehidupan saja kebiasaan itu menentukan bagaimana nasib dan takdir kita,
Begitupun di dalam kita ya menjalani kehidupan ini. Makanya kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau hanya sekali-kali namanya bukan kebiasaan. Ya. Ada orang bisa qiyamul lail tapi sebulan sekali, ya. Sebulan 2 kali itu bukan kebiasaan. Belum jadi kebiasaan. Dia baru bisa melaksanakan amal soleh qiyamul lail. Tapi ada orang yang setiap malam tidak perlu alarm, dia bisa bangun jam 3 otomatis, ya. Bahkan kadang kurang dari jam 3. Selambat-lambatnya juga sebelum subuh dia sudah bangun, dan itu tidak pernah putus, ya, selama dalam jangka waktu panjang. Nah, itu disebut kebiasaan. Nah, seorang muslim, seorang mukmin yang soleh, maka dia bukan hanya fokus beramal soleh, tapi fokus membiasakan amal soleh. Karena ada orang yang bisa sedekah, tapi sedikit yang bisa membiasakan sedekah. Saya udah sedekah Ustaz, berapa kali? Nggak tahu ya, sampai nggak ingat ya kapan sedekahnya. Tapi ada yang setiap pada subuh otomatis tuh masukin kenceleng sedekah, QRIS sedekah. Tidak pernah terlewat satu hari pun dia sedekah. Ini disebut kebiasaan baik, habit. Maka fokus kita adalah bagaimana kita memiliki bukan hanya amal soleh, tapi amal soleh yang dibiasakan. Karena itulah yang akan menjadikan kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya kebiasaan yang istimewa. Sehingga orang itu kan nanti dikelompokkan sesuai dengan keistimewaannya di akhirat itu. Bahkan surga itu kan ada pintunya banyak, Pak. Ya, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu saum, ada pintu tilawah Al-Quran dan sebagainya. Ada 8 pintu menunjukkan bahwa manusia sedikit sekali yang bisa memiliki kebiasaan ibadah yang paripurna, sempurna semua gitu. Maka yang paling penting bagi kita, jangan nunggu sempurna dan tidak harus sempurna, tapi mulailah kita bangun kebiasaan meskipun hanya dalam satu ibadah yang khusus. Bukan berarti meninggalkan ibadah yang lain, tapi ada satu ibadah yang kita biasakan. Pertanyaannya, kita mau termasuk yang mana? Ahli saum bukan? Bukan Ustaz, saum berarti belum. Atau tilawah Quran, aduh masih terbata-bata Ustaz. Berarti pintu saum. Ahli hisab, nggak ada pintu surganya ya. Ahli hisab, ahli sedekah paling tidak gitu kan. Waduh Ustaz, saya nggak punya uang. Sedekah itu bukan nunggu kaya ya. Sedekah itu nunggu syukur. Karena banyak orang kaya nggak bisa sedekah. Hanya orang yang pandai bersyukur yang bisa sedekah. Makanya kata Nabi, man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Kalau orang nggak bisa sedekah bersyukur dengan yang kecil, dia pasti nggak bisa sedekah dengan yang besar, nggak bisa syukur dengan yang besar. Karena sedekah itu menunggu syukur kita. Nah, itu jadi kebiasaan itu sesuatu yang diulang-ulang. Dan ini merupakan ciri dari orang-orang soleh ya. Di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi ya. Nah, kebiasaan itu ada 2. Ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Maka kita harus tahu kita punya kebiasaan buruk apa dan punya kebiasaan baik apa. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, khususnya urusan akhirat. Urusan dunia pun penting kita untuk mengidentifikasi kebiasaan baik dan buruk kita apa. Ada orang yang terbiasa dari sejak kecil makan gorengan, bala-bala gitu. Ya. Pokoknya tidak ada pagi sarapan kecuali gorengan. Itu nggak tahu kebiasaan baik atau buruk. Ya.
Kalau disebut buruk, Ustaz ada resep cenah. Tidak halal tanpa gorengan. Tapi kalau kita datang ke dokter, ini nggak baik. Kalau menjadi kebiasaan, sekali-kali boleh. Kenapa? Karena banyak dampak buruknya. Misalnya seperti itu. Artinya diri kita hari ini akan dibentuk oleh kebiasaan kita 5-10 tahun ke belakang, Pak. Ya. Baik dalam pola hidup, makan dan sebagainya. Makanya di dalam Islam ada kebiasaan-kebiasaan yang dipaksa untuk kita lakukan. Dan kita harus paham kenapa itu sering kita ulang-ulang, bahkan dipaksa untuk diulang-ulang agar membentuk karakter kita. Kalau kita malas sholat tahajud ya nggak apa-apa. Tapi kan sholat wajib mah nggak bisa. Sehari 5 kali mah harus, ya, harus dilakukan. Itu tuh kebiasaan. Allah ciptakan sistemnya agar kita terbiasa satu hari 5 kali paling tidak datang ke masjid, meninggalkan maksiat, ya. Sholat, meninggalkan maksiat. Itu tuh kebiasaan yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang dipaksa aja nggak dilakukan, apalagi kebiasaan yang lain, gitu. Susah. Kita boleh males saum, Pak, tapi tetap setahun sekali mah harus saum. Itu saum Ramadan sebulan, wayahna. Itu kebiasaan, ya. Bahkan di kantor-kantor itu mereka melakukan pelatihan untuk karyawannya, tujuannya satu, untuk membiasakan mereka dengan kebiasaan baik di pekerjaannya, kan begitu. Sampai diinapkan 3 hari, ada yang seminggu di Klatsar, dibawa ke gunung dan sebagainya. Apa maksudnya, tujuannya? Untuk membiasakan kebiasaan baik di kantornya. Itu dibuat, diciptakan, ya, di-create. Makanya di dalam Islam Allah memberikan ibadah-ibadah yang memaksa kita, ya, agar itu menjadi kebiasaan. Harusnya kita ikuti apa yang menjadi kurikulum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Karena kalau itu kita lakukan jadi kebiasaan, itu yang akan menyelamatkan kita. Sholawat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, tapi nggak cukup diperintahkan. Diperintahkan untuk diulang-ulang. Bahkan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam reward, keutamaan yang besar, Pak. Siapa yang salawat fis sobah di waktu pagi asyara marroh 10 kali, ya. Kemudian fil masa di sore hari asyara marroh 10 kali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia akan mendapatkan ya'ti asy-syafa'ah minni. Dia akan mendapatkan syafaat dari di yaumil akhir. Itu saking Nabi ingin membiasakan lisan kita membaca sholawat, sehingga diberikan keutamaannya tuh pagi hari 10 kali, sore 10 kali. Itu dapat syafaat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak begitu. Pagi 10, sore 10. Tapi itu nggak akan berbuah syafaat kalau nggak biasa. Hari ini ingat plong sabulan, ya, Ustaz Uus sekali ingat. Sebulan sekali baru ingat salawat gitu kan. Nggak jadi habit. Kalau sudah jadi habit, itu muncul cinta, dari situ dapat syafaat. Jadi syafaat itu hadir kalau jadi kebiasaan. Baca surat Al-Mulk, kata Nabi, tanjihu min adabil khabar. Surat Al-Mulk itu akan mencegah dari siksa kubur. Tapi bagaimana Al-Mulk itu kemudian bisa menjadi tameng kita dari siksa kubur? Kalau dia dibiasakan setiap malam, setiap hari dibaca. Kalau dihafal lebih bagus, kalaupun tidak dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai selesai. Setiap hari baru dia jadi tanjihu min adzabil qabr. Kalau jadi kebiasaan, kalau nggak jadi kebiasaan,
ya nggak jadi tameng, nggak jadi tameng. Nah, makanya dahsyatnya kebiasaan luar biasa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dihapus dosanya, bahkan maksum sebelum berdosa sudah diingatkan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, istighfarnya tidak kurang dari 100 kali sehari, 100 kali. Ya. Hasan kenapa Rasulullah itu sampai istighfar 100 kali? Beliau tuh sebagai bentuk rasa syukur saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini mengajarkan kepada kita kalau Nabi saja yang dosanya sudah diampuni bahkan diingatkan sebelum berdosa masih istighfar tidak kurang dari 100 kali, harusnya ini jadi kebiasaan kita umatnya yang belum jelas ampunan terhadap dosa-dosanya, kan gitu maksudnya. Maka biasakan Pak istighfar gitu. Karena banyak orang yang bisa istighfar tapi sedikit yang bisa jadi habit, jadi kebiasaan. Kita mau istighfarnya mereka kesel, astagfirullahaladzim. Ada anak-anak baru tuh keluar istighfarnya gitu. Tapi kalau kita rancang ini jadi program, Ustaz, insya Allah saya ingin jadikan ini sebagai kebiasaan saya. Bahkan sekarang tuh Pak, di handphone kita kurang gimana Allah baik, tinggal klik Play Store ya. Play Store teh diklik lah jualan online, Shopee, Tokopedia ya, nggak salah boleh ya. Itu sekali-kali, dan sekarang kan zamannya begitu. Ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk membiasakan, tergantung kita mau pakai buat apa. Ya, yang saya rekomendasikan tuh namanya aplikasinya Habit. Habit itu ada tulisan itu Habit kali. Itu luar biasa Pak. Asal kita biasa juga mengisinya, karena kalau di aplikasi ditulis nggak diisi juga nggak keluar Pak datanya. Itu kalau kita isi, kita akan kaget. Evaluasi dalam 1 bulan, alah ternyata tahajudnya lebih banyak bolongnya daripada isinya gitu, ketahuan itu. Alah sholawatnya pagi banyak kelewatnya, sore baru ingat, itu ketahuan itu. Bahkan sampai keluar grafiknya, persentasenya itu keluar. Jadi kita tuh bisa mengukur, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru menghisab di aplikasi aja Pak, terkaget-kaget. Gitu. Itu diniatkan, apalagi kalau nggak diniatkan sulit Pak. Diniatkan saja belum tentu 100%. Coba aja. Diniatkan ini, bahkan di situ kan bisa dipilih tuh mau apa kebiasaan yang dibuat. Salat tahajud, tulis salat tahajud. Nanti setiap malam tinggal buka di checklist tuh ya, kemarin hari ini sholat nggak sholat, checklist, cek 1 bulan Pak. Itu kita kagetnya Pak, ternyata susah untuk jadi kebiasaan itu. Wah udah, ternyata bolongnya 50%, 50% lagi, ayo naikin lagi, perlu dilatih gitu, nggak datang serta-merta. Tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, maka kita mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu senang melakukan amal yang dibiasakan. Makanya Siti Aisyah pernah ditanya ya oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummul Mukminin, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beramal mengkhususkan hari-hari tertentu atau bagaimana Rasulullah itu beramal? Maka kata Siti Aisyah Ummul Mukminin, la kana amaluhu dimah. Kata Siti Aisyah, enggak, Nabi itu amalannya rutin. Ya. Wa ayyukum yastati maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati. Dan kalian tuh pasti bisa mengikuti apa yang Rasulullah biasa rutinkan untuk dilakukan. Jadi Rasul itu melakukan amalan-amalan yang rutin, istiqomah yang biasa, jadi kebiasaan itu nggak susah-susah, bahkan bisa kita tiru, bahasanya begitu. Maka program pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah, ya, di antara program 100 hari pertamanya adalah bertanya kepada istri Nabi, apa kebiasaan Nabi
jangan-jangan ada yang terlewat tidak kita lakukan itu. Ya. Maka kata Siti Aisyah, salah satu kebiasaan Nabi itu adalah mengunjungi orang-orang yang memberikan jasa kepada dirinya, termasuk orang tua asuhnya namanya Ummu Aiman. Jadi Rasulullah itu tidak pernah terlewat ya untuk kalau ada kesempatan ya mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya Barokah binti Sa'labah, ya, wanita dari Ethiopia. Jadi wanita kulit hitam ini pernah mengasuh Nabi. Nah, Nabi itu rutin mengunjungi Ummu Aiman. Maka Abu Bakar ngajak Umar, kalau gitu kita ikutin ini kebiasaan Nabi dan kita coba mencontohnya. Maka Abu Bakar Umar datang kepada Ummu Aiman. Begitu, itu program khalifah tuh, presiden tuh ketika diangkat yang ditanya ya, bukan program belusukan dulu ya, tapi bertanya kebiasaan Nabi apa. Maka dilakukan sebagaimana apa yang Nabi lakukan. Datang kepada Ummu Aiman, ketemu Ummu Aiman, nangis Ummu Aiman ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ma'yab takiki, kenapa engkau menangis ya Ummu Aiman ya. Ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi itu ya sekarang sudah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Ummu Aiman, la, bukan karena itu. Walakin abki, sesungguhnya aku menangis ya li'annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku menangis karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wahyu sudah terputus dari langit. Itu yang membuat Ummu Aiman menangis. Enggak ada lagi wahyu katanya. Ya, mendengar itu Abu Bakar Umar ikut menangis. Begitu program ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kenapa kita harus menjaga kebiasaan yang baik? Satu, karena kebiasaan ini akan menentukan nilai amal kita. Ya, menentukan nilai amal kita. Orang yang sedekah dengan yang terbiasa sedekah beda. Orang qiyamul lail dengan yang rutin qiyamul lail beda. Nilainya beda. Ya. Hatta amalan besar bisa dikalahkan oleh amalan kecil yang terbiasa. Ya, dia suka tahajud sih, tapi istiqomah gitu ya. Saya ingat-ingatnya saja. Tapi ada orang yang kebiasaannya hanya sedekah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi setiap hari. Boleh jadi nilainya lebih besar yang ini, lebih besar yang sedekah 1.000, 2.000 itu. Jadi nilai amal itu akan dibedakan dari kebiasaannya. Nilai amal itu. Makanya kembali lagi Pak, kenapa Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kita jangan sampai ada amalan yang dulu jadi kebiasaan terus kita tinggalkan hari ini. Kalau ada, balikin lagi. Karena ada namanya mantan penghafal Quran, ada tuh Pak ya. Dulu mah Ustaz 30 juz katanya. Sekarang setengahnya hilang. Mantan itu. Nah kalau kita jadi mantan tuh ulangi lagi tuh. Itu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam An-Nawawi menuliskan salah satu tujuannya ya, bab ini adalah agar kita mengembalikan kebiasaan yang baik dan menjaganya. Karena itu permata yang sangat berharga. Itu. Ya, ada mantan ahli tahajud gitu ya. Dulu mah rajin Ustaz katanya tiap malam gitu kan. Tapi sejak saya kerja menikah susah Ustaz salat tahajud. Ya, jangan jadikan alasan Pak ya. Jadi kebiasaannya jangan ditinggal gitu. Jangan menjadikan alasan urusan dunia untuk meninggalkan ibadah. Kalau sekali-kali boleh, kalau sekali-kali ya. Karena uzur syar'i boleh. Sesuatu yang biasa kalau ditinggalkan karena uzur syar'i, dia bahkan tetap dicatat pahalanya. Gitu. Itu salah satu keuntungannya. Ya. Nah, kalau kita melihat nilai amal seseorang itu ditentukan dari kebiasaannya, kita bisa
berkaca ya kepada salah seorang sahabat Nabi ya, ketika Abdullah bin Amr menginap di salah seorang sahabat Nabi yang Nabi kabarkan dia sebagai penghuni surga. Ini hadisnya masyhur. Kata Nabi, akan datang calon penghuni surga. Para sahabat pada melirik ke pintu, ini siapa gitu yang datang pertama setelah Nabi mengatakan itu, maka orang itu yang dimaksud oleh Nabi. Begitu orang itu masuk, ternyata yang dilihat biasa-biasa saja, bahkan duduknya di majelis itu nggak di depan, di belakang Pak. Jadi jangan khawatir Bapak yang duduk di belakangnya ya, Bapak ya, boleh jadi bukan itu ya, tapi kalau di depan tetap lebih baik ya. Penasaran Abdullah bin Amr ini kemudian menginap 3 hari, gak ditemukan sesuatu yang istimewa, bahkan sholat tahajud juga enggak gitu. Bablas sholat subuh di masjid yang wajib dilakukan, 3 hari itu tidak ditemukan yang mulai. Sampai kemudian dia mengatakan ketika ditanya jujur, dia mengatakan apa kebiasaannya Pak? Kebiasaannya ternyata sebelum tidur dia bersihkan hatinya ya. Sebelum tidur itu saya terbiasa satu, memaafkan dosa orang-orang yang melakukan kesalahan hari ini, yang pernah menzolimi, yang pernah bersalah, semua dibebaskan. Itu terbiasa begitu aja Pak. Yang kedua, terbiasa memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang dilakukan hari ini ya. Kemudian mengislahkan diri, pokoknya membersihkan hati, semua kekotoran hati, iri, dengki, hasad, semua dibersihkan sebelum tidur. Tapi itu dilakukan berulang-ulang ya, saking panjangnya, saking seringnya itu dilakukan. Artinya yang lain mah kadang ingat, kadang enggak, atau sebagian enggak melakukan itu, tapi dia itu dilakukan berulang-ulang. Maka itu sudah cukup kemudian untuk menjadikan dia menjadi calon penghuni surga. Itu satu kebiasaan Pak. Tapi istimewa, amalnya beda. Nah, pertanyaannya, kita mau melakukan apa? Gak usah banyak Pak, gak usah mikir, aduh saya apa ya Ustaz ya, saya lakukan apa satu aja, tapi istiqomah. Sebagaimana salah seorang ulama dari Maroko, ya, Maghrib kalau dalam kalau kita ngobrol sama Maroko itu nama lainnya Maghrib gitu Pak. Jadi kalau ini dari mana? Dari Maghrib. Ya, udah Isya dah sekarang. Bukan, itu Maghrib itu nama tempat. Maroko itu ya, itu Maghrib namanya. Beliau mimpi 3 hari berturut-turut. Di dalam mimpinya diminta untuk mencari seorang pemuda, ciri-cirinya begini ya, di kota Mekah, dan sampaikan kepada dia Allah mencintainya dan dia termasuk penghuni surga ya. Pasti kalau cinta berarti penghuni surga. Dicari ke kota Mekah, di Masjidil Haram nggak ditemukan Pak. Pemuda ini berarti sholatnya nggak di Masjidil Haram, padahal di Mekah sholatnya di masjid-masjid yang biasa. Ditemukannya di pojok kota Mekah, itu orangnya biasa, bayangannya kan pakai jubah putih itu kan, pakai peci itu bayangannya, ternyata enggak, orang biasa Pak ya. Di luar dugaannya. Sampai datang ke rumahnya, dilihat gak ada yang istimewa. Sampai kemudian dia mengatakan, apa kebiasaanmu, amalmu yang membuat Allah cinta kepadamu? Dia bilang, apa ya? Lalu dia baru kemudian jujur mengatakan, saya sejak tetangga saya suaminya meninggal ya, jadi suami tetangganya itu ditinggal suaminya, dia single parent, dia harus menghidupi anak-anaknya banyak ya, dan dia tidak punya pekerjaan, sudah sepuh juga. Maka sejak itu saya bagi gaji saya menjadi 2, setengah saya sedekahkan untuk tetangga saya, setengah untuk istri dan anak-anak saya. Tapi bukan sehari 2 hari, tahunan, puluhan tahun Pak. Itu yang membuat Allah cinta itu, bukan sholat di Masjidil Haramnya Pak.
Bukan berarti nggak boleh sholat Masjidil Haram ya, pasti Ustaz nggak usah. Enggak, itu beda cerita. Artinya dia istimewa di mata Allah karena amalan sedekahnya ini gitu Pak. Yang dibiasakan rutin itu. Jadi tidak bisa kita memandang seseorang hanya dari satu sisi. Wah, ini juga orang soleh, ya boleh jadi, tapi belum tentu. Ah, ini juga biasa-biasa, belum tentu Pak. Boleh jadi dia punya amalan yang dicintai Allah. Seperti orang ini, ya. Jadi Ustaz, kalau ada janda kita harus menafkahi. Ya silakan kalau Bapak bisa. Ini jangan salah menafsirkan Pak ya. Ya. Ini sudah sepuh Pak ya. Yang kedua, kebiasaan menentukan nasib kita. Ya. Kebiasaan itu menentukan nasib kita Pak. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ya, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai kematiannya. Kata Nabi begitu. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya ayyu yamutu 'ala ma 'asha 'alaihi yub'atsu 'ala dzalika. Maksudnya kalau dia mati dalam satu kebiasaannya, maka dia dibangkitkan dalam kebiasaan itu. Berarti Pak, kebiasaan yang kita lakukan itu bukan hanya menentukan urusan dunia, tapi menentukan urusan bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana kita dimatikan. Maka jangan menganggap sepele urusan ini Pak. Ya. Utsman bin Affan itu wafat, dibunuh, kita semua tahu. Tapi yang jarang terekspos, Utsman bin Affan itu wafat terbunuh sambil memegang mushaf Al-Quran. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Utsman terbiasa menghatamkan Al-Quran. Bahkan kata istrinya ketika Utsman hendak dibunuh, istrinya berteriak, apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholat? Menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholat. Itu saking terbiasanya cinta dengan Al-Quran, dipegang mushaf. Wafat itu dalam keadaan memegang. Wafat dalam keadaan sebagaimana dia terbiasa. Dan ini terjadi, ya, peristiwa-peristiwa yang serupa hari ini terjadi Pak. Di mana? Di Malaysia ada seorang mahasiswi tabrakan, meninggal, yang lain hancur, hanya beliau yang jasadnya masih utuh. Seorang wanita, jasadnya masih utuh Pak. Ya, dibawa ke rumah sakit. Yang menarik, beliau wafat dalam keadaan sama sebagaimana Utsman bin Affan wafat, sedang memegang mushaf Al-Quran. Dan yang lebih istimewa, itu bukan mushaf Madinah, bukan mushaf Malaysia, bukan mushaf Indonesia, tapi mushaf yang dia tulis sendiri. Tiap hari dia terbiasa menulis mushaf Al-Quran. Dia membaca dari mushaf yang dia tulis. Dia pegang. Wafat dalam keadaan megang mushaf yang dia tulis sendiri. Ya, artinya kita itu akan dibangkitkan sebagaimana ya kebiasaan kita. Nah, sehingga orang-orang yang terbiasa menjaga kebiasaan baik, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan kebiasaan itu sedang kita lakukan. Ya wajar Pak. Kan kita tidak tahu kapan kita wafat. Maka kemungkinan kita wafat pada saat kita melakukan sesuatu yang rutin, kan begitu. Ya. Kalau tiap hari biasa di lapangan bola, ya kemungkinannya meninggal dalam keadaan lagi main bola kan, kesambar petir, kan kesambar petir itu di lapangan Siliwangi lagi main bola, ya kan udah rutin main bola, setiap hari main bola, ya meninggal dalam keadaan begitu. Gitu. Ya. Yang biasa tarkam, ya tarkam meninggal gelut, gitu kan. Tarkam kan biasanya tidak ada tarkam tanpa kerusuhan. Ya. Bahkan ada teman saya cerita, ibunya itu
gila kerja gitu, penyakitnya itu bukan penyakit karena kebiasaan dia bekerja sampai setelah pensiun pun dia tetap bekerja. Perusahaan senang-senang aja karena memang orang ini kalau sudah bekerja itu lupa segalanya, setiap tugas mesti diselesaikan sampai menjelang wafat itu diceritakan anak-anaknya, itu yang ditanyakan, mana mobil saya, kerjaan saya ini seperti apa, yang ini udah dikerjakan belum, tolong diingatkan. Wah, yang diingat pekerjaannya itu sebelum wafatnya itu begitu ya, masih diingat tuh pekerjaannya, artinya ya dia akan wafat sesuai dengan kebiasaannya ya. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik kita. Yang pertama, kebiasaan itu tidak akan muncul kecuali dihadirkan dari komitmen yang kita bangun dalam hati dan pikiran kita. Jadi tidak akan bisa kita melakukan kebiasaan kecuali kita membangun komitmen dulu. Insya Allah saya mulai hari ini saya membiasakan tahajud. Tahajud aja dulu Pak, jangan idealis Pak. Saya membiasakan sholat tahajud, qiyamul lail, sholat duha. Insya Allah berat. Ya, beramal ya gitu, tapi satu-satu Pak. Komitmennya satu-satu. Ya. Dan itu persoalannya hanya akan dirasakan bagi mereka yang melakukan. Kalau enggak akan tahu beratnya memulai kebiasaan ini. Menjadi seorang muslim itu menjaga kebiasaan ya. Komitmen Pak. Kenapa? Karena dari pikiran dan hati itu lahir ucapan, dari ucapan jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan kita menentukan nasib kita. Makanya kerja keras syaitan itu adalah memotong niat dan membisikkan agar kita lupa dengan komitmen-komitmen kita. Itu tuh syaitan tuh begitu. Salah satu strategi menggoda kita adalah membuat kita lalai ya di dalam dan lupa terhadap komitmen-komitmen ibadah kita. Makanya kenapa harus rajin ke majelis taklim itu untuk ngingetin lagi sebenarnya Pak. Dan sudah tahu sebenarnya apa yang disampaikan setiap minggu itu kita juga sebagian sudah tahu, tapi komitmen kan harus terus diulang-ulang. Jadi yang mahal itu kebiasaan hadir di majelis taklimnya itu mahal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita ketika ingin merubah sesuatu, maka kita harus merubah dulu apa yang ada dalam diri kita. Tidak ada perubahan tanpa perubahan. Tidak mungkin sesuatu berubah kalau kita masih melakukan hal yang sama. Pengen lebih soleh Ustadz, tapi ibadah gitu-gitu kene ya nggak bisa. Harus berubah, melakukan hal yang berbeda. Kemarin tilawah 1 lembar, sekarang 1 juz, tuh berubah berarti ada peningkatan. Ya, kemarin 1 halaman, sekarang 1 lembar. Gitu. Itu komitmen. Jadi mulai kebiasaan dari komitmen. Berarti dari sekarang tuh mulai ya, kita ya kalau mau pakai aplikasinya boleh. Itu membantu membuat komitmen. Meskipun jatuh bangun, insya Allah jatuh bangun. Ya, saya pun berusaha terus gitu Pak, membangun kebiasaan. Paling tidak dari sekian yang kita rencanakan, 1 yang kita jadikan unggulan. Ya, apa? Terserah Bapak Ibu apa. Ya. Yang kedua, mulai sedikit-sedikit tapi konsisten, ya, sedikit-sedikit tapi konsisten. Dan jangan mikir yang gede-gede dulu Pak, karena kalau udah mikir yang gede-gede kita sudah mundur sebelum bertempur. Berat kayaknya Ustaz. Makanya jangan mulai dari besar-besar. Ada sahabat Nabi yang terompahnya sudah ada di surga. Siapa?
Bilal bin Rabah. Ya. Ibu tahu kenapa Bilal bin Rabah itu terompahnya? Terompah itu sendal. Ya. Terompah ya, sendal itu sudah ada di surga. Tahu nggak sebabnya apa? Karena apa? Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat Nabi, bukan karena jihadnya Bilal. Bilal kan jihad juga, ahli Badar juga itu ya. Tapi Bilal itu punya kebiasaan yang para sahabat lain nggak tahu, hanya Bilal yang tahu. Dan kebiasaan itu bukan kebiasaan yang aneh, yang berat, enggak. Bilal itu terbiasa kalau batal wudhu, wudhu lagi gitu. Dan kalau sudah wudhu, sholat sunnah, itu kebiasaannya. Ya. Tapi rutin, terus menerus. Ini Allah cinta. Ya mungkin kita bayangkan, oh Bilal ahli adzan, ya suaranya bagus, dia betul, itu juga amalan Bilal. Tapi yang bikin Allah cinta itu kebiasaan menjaga wudhunya. Bukan hal yang besar, kecil. Cuma masalahnya kalau tidak dikomitmen kan nggak bisa. Gitu. Yang mau seperti Bilal ya sudah, saya mau Ustaz jaga wudhu aja lah, gampang gitu kan. Gampang dalam lisan. Prakteknya Pak, jatuh bangun, tapi kalau nggak dicoba nggak bisa. Kalau mau latihan berapa lama Ustaz? 40 hari. 40 hari coba. Ya. Gimana caranya? Kalau nggak ada HP dicatat. Hari 1 sukses, 2 sukses, 3 gagal, 0 lagi itu. Ya begitulah. Ya makanya angka 40 itu menurut para ulama itu angka perubahan, membangun habit. Makanya kenapa Syekh Ahmad Yasin mengatakan Palestina akan dibebaskan tahun 2027. Itu karena hitungan angka 40, angka perubahan. 40 tahun pertama itu masa penjajahan, penderitaan. 40 tahun kedua adalah masa perlawanan. 40 tahun ketiga adalah masa kemenangan. Insya Allah bentar lagi Pak, 2027. Ya, cepat-cepat ya. Itu prediksi beliau. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu ya. Ini kan analisa, Allah alamanya Allah yang tahu. Ya, tapi analisanya ulama itu kan nggak sembarangan Pak. Kalau yang ngomong kita atau saya mungkin nggak didengar ya. Tapi saya Ahmad Yasin itu bukan sembarangan. Ulama mujahid. Ada ulama bukan mujahid. Ada ulama mujahid. Kalau dua-duanya berfatwa, yang lebih kuat fatwa ulama mujahid. Gitu. Yang terakhir, sabar dengan ujian, membiasakan kebiasaan baik. Tuh. Jadi butuh kesabaran Pak. Artinya ya memang akan jatuh bangun, gak sekali 2 kali. Makanya surga itu disiapkan untuk mereka yang sabar menghadapi segala ujian, untuk konsisten di dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai, bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena kita punya kebiasaan amal-amal yang rutin yang kemudian mengangkat derajat kita. Ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian ya tentang pentingnya menjaga kebiasaan baik yang menyelamatkan kehidupan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada Pak, karena sudah biasa setiap hari Minggu kita makan bubur ya, kira jadi kebiasaan juga. Konsisten, ya, alhamdulillah ya. Satu-satunya di antara ta'lim saya yang setelah makan konsisten. Ada bubur di sini Pak. Ya. Kalau di tempat lain ganti-ganti menunya. Ganti-ganti. Kadang-kadang nggak ada malah ya bubur dan teh manis dan kopi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang konsisten menyiapkan ini jadi amal soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa
wal afu minkum. Tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.